Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, selalu ada sosok hebat ya di balik kisah sukses seorang tokoh. Demikian juga dengan kisah sukses Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Betul sekali, rekan kami, Ken Ana berkesempatan untuk melakukan perbincangan dengan Nur Asia Uno, sosok perempuan hebat di balik kisah sukses Sandiaga Uno. Dan pemirsa, berikut adalah perbincangan mereka. Halo pemirsa, apa kabar Indonesia Siang? Kali ini saya punya kesempatan spesial. Saya akan ajak Anda berkunjung, bertamu, dan juga berbincang dengan seorang perempuan hebat, energik, cantik, dan juga kreatif. Kalau ada kalimat yang menyatakan di balik seorang pria yang sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan seorang pendamping dari tokoh politik, pejabat publik, dan juga seorang pengusaha. Ada Ibu Nur Asia Uno. Kira-kira ada cerita-cerita menarik apa ya dari sosok seorang Ibu Nur Asia Uno dan juga kegiatan-kegiatan yang tengah dijalaninya kali ini? Saya akan ajak Anda berbincang. Assalamualaikum Ibu Nur. Apa kabar Bu? Kita terbatasi oleh tanaman. Kayaknya lagi ngecek-ngecek tanaman juga nih Bu. Anggrek bulanku udah. Ini emang hobinya Bu Nur? Hobi, saya seneng tanaman tuh emang dari dulu. Tapi saya juga nggak terlalu bisa ngerawat. Cuman selalu kasih tahu aja, ingetin ini harus dijemur, ini harus dikasih pupuk, dikasih ini vitamin, jadi itu tetap ya Bu ya, tetap controllingnya ada banget buat ngecek tanaman-tanaman gitu. Kayaknya kita boleh ngobrol-ngobrol nih Bu hari ini ya, kita sambil duduk santai kali ya Bu ya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih loh Bu Nur hari ini sudah diberi kesempatan buat bisa ketemu sama Bu Nur di sela kesibukannya pasti, kesibukan merawat tanaman sekaligus kesibukan yang lainnya. Alhamdulillah. Iya kan Bu, tapi memang lagi sibuk apa aja Bu Nur sekarang? Sebetulnya sih dibilang sibuk juga emang lagi mikirinnya tuh ya mau kawinan anak ya yang nomor 1. Terus seperti biasa yang namanya ibu pasti kan ada aja kan yang harus diurus dari A sampai Z. Walaupun kayaknya udah deh Mam, kayaknya udah mama yang ini aja aku yang itu. Tetap aja kita yang harus mikirin kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan benar. Insya Allah sih mudah-mudahan dilancarin semuanya. Amin. Kita ikut mendoakan ya Bu, mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Insya Allah. Amin. Tapi selain kesibukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dari Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga sesibuk Pak Sandi juga nih Bu Nur, keliling kemana aja nih kayaknya. Nah kalau itu tuh emang kadang-kadang ya orang selalu berpikir enak ya jadi ini Kemenparekraf jalan-jalan melulu. Iya loh bener Bu, bayangannya gitu ke tempat wisata terus gitu kan. Secara dia nggak tahu ya jalan-jalan itu kerja halau gitu. Kerja jalan-jalan tapi harus ngontrol semua, memastikan. Karena kan memang kita waktu zaman Bapak pertama jadi Menteri Kemenparekraf, itu pas lagi COVID kan, yang pas lagi benar-benar Bali itu ghost town, yang nggak ada manusia satupun yang emang kita tuh sampai dari zero benar-benar sampai akhirnya Bapak ngantor di Bali. Dan disitulah kemarin juga supir yang kita kesana dia bilang, aduh Bu, makasih ya Bapak. Itu kalau nggak Bapak waktu itu mempromosikan kantor di Bali sampai semua orang juga jadi ikut. Mungkin Bali belum seperti sekarang gitu. Saya bilang tapi ya itu semuanya juga karena Allah lah ya. Gitu. Tapi yang menarik Bu Nur, di setiap penampilan Pak Sandi ini itu kan juga selalu terlihat modis. Kayak Bu Nur hari ini modis banget dengan warna biru yang dipilih, melambangkan ketenangan, kayaknya adem gitu. Ini memang seneng dengan fashion atau gimana sih Bu Nur? Sebetulnya kan kalau fashion itu seperti mencerminkan diri kita ya. Itu jati diri. Saya itu sebetulnya fleksibel aja sih. Memang kalau yang namanya seneng dengan keindahan iya betul. Mungkin itu semua perempuan seperti itu kayaknya ya. Tapi memang untuk memadu padankan ya kayak ini kan batik sebetulnya terus saya padu padankan dengan oh ini batik ya? Batik, tapi memang nggak kelihatan. Jadi ini yang dibilang titik ya, batik apa sih yang cara batik tulisnya tuh dia ada teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya, ada cirinya. Jadi
akhirnya saya sekarang sebetulnya memakai baju produk Indonesia itu banyak sekali yang bagus kan, nggak kalah gitu. Tapi memang buat saya kan ini sekarang cuman bedanya gimana zaman dulu sama zaman sekarang. Ya udah kita yang harus pinter-pinternya juga gitu, memadu padankan supaya jadi kelihatannya keren. Termasuk juga berarti Bu Nur ini seorang fashion stylistnya Pak Sandi. Di setiap penampilannya Pak Sandi yang stylish, ada Bu Nur yang memadu padankan outfit of the day-nya Pak Sandi. Ya, gampang banget ya, karena Mas Sandi itu kan memang orangnya kan dia yang sporty. Ya, terus aktivitasnya kan tinggi banget ya. Ya, memang dia kakinya panjang lah, ini badan posturnya. Jadi buat saya tuh kalau Mas Sandi itu lebih gampang dipakein baju yang nggak bisa ke bapak-bapakan. Jadi kayak batik pun juga harus yang spesifik gitu. Ya, karena kalau jadi ada request juga dari Pak Sandi? Ada, karena kalau dia tahu nih misalnya saya spraynya makein dia lah batik yang misalnya dikasih orang atau apa, terus dia saya lagi pergi gitu misalnya, nggak nanya lagi sih saya spray ini. Habis itu nanti dia akan bilang, "Non, gimana sih ya? Pasti kamu nggak suka kan batik ini, nggak suka kan?" Siapa ini yang milih gitu kan? Jadi saya udah, ya udahlah nggak apa-apa deh. Ya tapi this is not me kan, maksudnya bukan sentuhan aku gitu. Jadi dianya sendiri nggak pede gitu. Oh gitu ya. Tapi memang karena udah kebiasaan sih sebetulnya. Tapi memang kalau udah batik yang rame, yang mulai burung-burung besar, udah bukan dia gitu loh. Jadi memang Mas Sandi sama saya itu punya sesuatu yang apa ya? Taste-nya minimalis tapi klasik, long lasting juga. Nah kalau lagi dinas luar kota, luar negeri, yang packingin baju, yang mix and matching dulu? Saya. Jadi Bapak bawanya apa? Udah dia pilih kan si saya spraynya. Oke, yang ini jangan, ganti yang ini. Jadi saya yang harus benerin lagi. Sampai sedetail itu ya, Bu Nur ya? Itu. Vitaminnya ini berapa hari semua dari A sampai Z. Saya yang harus memastikan semua. Nah Bu Nur, selain suka fashion juga, ini kayaknya juga taktis sekali dalam hal bisnis, termasuk juga mengoptimalkan UMKM-nya loh Bu Nur. Sampai ada juga bikin Nur Corner nih kalau Ken nggak salah sebut ya. Itu gimana ceritanya Bu Nur? Ceritanya itu kayak ini sih, blessing in disguise ya. Jadi sebetulnya sih simple banget ya. Waktu zaman COVID, itu semua teman-teman kita yang memang suaminya di PHK ya, sebagian entah kenapa, memang ini yang namanya pucuk cinta ulam tiba ya. Jadi kita dikirimin makanan dari entahlah ya, dari segala macam produk. Terus mereka minta endorse ke Mas Sandi. Nah setiap kali ya udah deh, kita sih seneng-seneng aja banyak makanan nih di rumah. Cuman gimana ya Bang, kasihan juga nih gitu. Masa kita tiap hari harus beliin makanan gini, siapa juga yang mau makan gitu kan. Karena waktu itu Bang Sandi kan ada binaannya kan, yang OKOC itu. Nah jadi dari situ kita bilang, coba Dendah kita coba yuk semua OKOC produk-produknya suruh bawa ke kita. Kita lombain mereka punya apa aja dari seluruh Indonesia. Nanti kita tester yang boleh masuk yang mana yang udah menurut lidah saya masuk, ya udah. Mulai kita taruh, kita undang ke Jakarta, dapatlah beberapa. Sampai dari Jawa Tengah, Jawa apa, udah Lampung, pisang goreng dan empe-empe dan ini pokoknya semua seluruh Nusantara. Makanan enak harus ada di Nur Corner. Syaratnya enak dulu. Syaratnya enak dulu. Kalau nggak enak udah. Kemarin baca-baca katanya Bu Nur dulu kan sebelum sesukses sekarang ini, ada di titik sekarang ini, dulu waktu mendampingi Pak Sandi sebagai pengusaha, sempat sampai jual perhiasan buat jadi model. Tapi nanti dijawabnya Bu Nur ya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Wah, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih Bu Nur ya. Awas Bu, hati-hati. Bu Nur tadi sempat kepotong. Tadi udah ngomongin soal Nur Corner dengan sejarahnya yang luar biasa, lika-liku dan dinamikanya. Katanya juga dulu Bu Nur waktu mendampingi Pak Sandi juga sebagai entrepreneur kan Bu, pengusaha, sempat sampai harus jual perhiasan. Benar Bu Nur? Sekali, itu gimana ceritanya loh? Seorang Bu Nur ternyata pernah punya cerita sesulit itu juga. Betul. Waktu itu kan kita menikah umur 27 ya. Tapi Bang Sandi tuh umur 27 dia udah kerja, udah mapan, dalam arti gajinya untuk seumur dia waktu itu udah di atas rata-rata lah. Karena kebetulan dia kerjanya di Singapura kan. Kita menikah di sana, kerja di sana.
Dilala tahun 96 kita menikah, 97 anak saya lahir. Krisis dong, ya kan, yang pas $98, 17.000 ya. Nah disitulah yang saya akhirnya bertanya, apa ini yang namanya krisis? Karena kita memang learning by doing ya. Bang Sandi seorang bisnismen di mana dia baru memulai dia menjadi pegawai gitu kan. Nah dari situ saya mulai belajar, kenapa Bang krisis itu apa? Tapi kan Mas Sandi nggak mau ya sebagai istri, udah deh biar ini problem suami. Jangan sampai istrinya juga nanti ikut kena imbasnya gitu. Tapi pada akhirnya memang yang namanya istri gimana pun harus tahu gitu kan keadaan. Jangan sampai susah senengnya aja istrinya yang seneng tapi suaminya menderita. Ternyata susah gitu. Susah babak belur udah. Tapi di mana titik yang waktu itu sudah benar-benar kita harus pindah ke Jakarta. Sampai akhirnya 2 rumah papa saya tuh dijaminkan. Nah, rumah ini yang kita tinggalkan sama rumah kakak saya yang satu. Jadi waktu itu partner bisnisnya Mas Sandi menjaminkan 2 rumah orang tua saya untuk membeli saham perusahaan. Dilala perusahaan itu ternyata gulung tikar, sahamnya seharga kertas tisu ya. Tapi dilala memang at that time sudah dijaminkan di BPPN. Nah ini yang saya percaya. Kalau memang itu masih rezeki kita, itu nggak akan kemana. Jadi jangan pernah takut. Rezeki nggak akan ketukar dan nggak akan kemana. Tapi memang yang namanya manusia. Nah disitulah saya belajar kehidupan. Jadi Bang Sandi waktu itu mulai memberitahu ya kalau yang namanya istri itu harus bisa menguatkan suami. Untung so far saya begitu dikasih tahu kita udah nggak punya apa-apa. Sekarang saya udah nggak ada kerjaan, tapi saya cuma bilang waktu itu udah jual aja semua yang kita punya. Karena memang waktu itu kita punya apartemen, rumah townhouse yang bayarnya pun masih cicil. Saya bilang udah jual aja, non, bukan masalah dijual. Ibaratnya udah dijual pun tetap aja kita nombok gitu. Tetap kurang. Jadi ya udah gimana caranya deh Bang, pokoknya jangan sampai membebani kamu. Saya cuma bilang udah ini jual aja. Kenapa kamu nggak apa-apa kan kamu lagi nggak punya, lagi susah, nanti pasti kalau emang kamu ada juga pasti nanti Tuhan akan kasih melipat gandakan. Betul sekali. Bu, Pak Sandi ini kan multi talent ya. Pengusaha politisi kayak gitu. Sekarang sedang menjadi Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Suka dukanya mendampingi Pak Sandi dengan semua predikat itu apa aja Bu Nur? Politik itu adalah seperti kita lagi bermain game ya. Dan itu memang benar. Kalau kamu mau ikut main ya kamu harus sportif. Kalau kamu kalah ya nggak apa-apa karena itu permainan. Tapi kalau kamu menang juga jangan jumawa. Semuanya ini adalah it's a matter bagaimana kamu bisa menyesuaikan yang tadi saya bilang, hidup ini nggak selamanya di atas, tapi bagaimana kamu tetap membina pertemanan. Mau politik itu politiknya, tapi orang-orangnya kita harus tetap bersatu. Karena tujuan kita apa? Yaitu untuk menyatukan bagaimana kita bisa membangun bersama untuk berkolaborasi. Indonesia bisa maju secara sportif dan kita semua harus saling support. Jadi buat saya kita dari HIPMI ke Kadin, dari Kadin ke gubernur, dari gubernur. Jadi memang itu yang harus dilalui. Karena kalau tidak dilalui, buat saya tadi saya bilang, saya bersyukur karena memang yang kita udah sampai titik terendah dalam arti kayak gini politik gitu ya. Sempat waktu itu sih yang udah ya, it's enough gitu maksudnya. Udah Bang, gak usah coba-coba lagi. Gak usah coba-coba. Kamu tuh ngapain sih nyoba-nyoba sesuatu yang ini bukan kamu gitu kan. Kamu bisnismen yang biasa aman-aman aja gitu loh, kerja yang aman. Ternyata emang kalau buat dia itu nggak challenge tuh nggak enak. Ya kan. Jalan seeker ternyata. Benar, buat dia tuh makin melawan arus. Ini dia ya seperti menghadapi saya mungkin. Semakin nyebelin semakin harus ini bisa ditaklukkan ya nih, gitu kan? Gak bisa ini, harus dengan cara apapun dia harus tunduk. Jadi buat saya akhirnya sekarang saya sudah terbiasa dengan maksudnya
ya udahlah ya, orang bisa aja semua, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu manusiawi. Orang kita bener aja disalahin, apalagi kita salah. Jadi sekarang kita do our best, tapi semuanya hasil apapun kita udah pasrah, maksudnya udah ikhlas. Jadi nggak usah ngoyo. Saya selalu mengingatkan dia, Bang, maaf ya Bang, remember, Allah itu nggak bisa dibohongin. Manusia kita bisa bohongin dan mereka nggak tahu kalau kita bohong. Tapi Allah selalu melihat dan mendengar. Jadi kita takutnya sama Allah ya Bang, jangan sama manusia. Nggak apa-apa. Di pencitraan manusia, dia mau mencaci kita, it's okay. Justru itu adalah koreksi buat diri kita. Karena kalau kita, kan kalau di agama tuh bilangnya, jangan kamu terbuai dengan sanjungan. Karena justru itu adalah ujian, ya. Justru kalau kita salah, dikoreksi, itu kita harus berterima kasih. Makanya saya selalu mengingatkan Bang Sandi, Bang, jangan berubah. Kamu adalah Sandi Uno yang dulu saya kenal dan sampai kapanpun. Jadi tugas saya mengingatkan dia, ya selain mendoakan itu aja. Nah Bu Nur, ini kan sekarang nih juga nama Pak Sandi ini santer banget. Ini ada beberapa masyarakat yang juga nampaknya melihat Pak Sandi cocok juga nih untuk memimpin negara nanti di Pilpres 2024. Kalau soal-soal seperti ini Pak Sandi suka cerita nggak sih Bu soal, duh nanti gimana ya kalau misalnya dikasih amanah lebih besar lagi nanti? Kalau buat Pak Sandi sama saya, kita mau berbuat baik dimanapun tetap berbuat baik. Gak perlu harus jadi penguasa atau pengusaha atau apapun. Tapi yang kita jalankan sekarang ini, kalau memang Allah memberikan amanah, justru itu yang harus kita, ibaratnya jangan sampai disalahgunakan. Dan buat saya ini semuanya kita serahkan kepada Allah karena semua adalah milik Allah. Kita berusaha untuk yang terbaik. Apapun hasilnya nanti biarlah Allah yang menentukan. Seperti jadi itu. Pokoknya siap mensupport apapun amanah yang diberikan ya Bu ya. Betul sekali. Nah terus ke depannya Bu, bila nanti ternyata amanah itu benar-benar diberikan kepada Pak Sandi, kira-kira Bu Nur akan mensupport dalam bentuk seperti apa? Masih akan concern dalam bidang UMKM atau masih punya visi apa sih Bu sebagai seorang perempuan juga? Banyak sekali nih saya kepinginnya. Aduh, tapi bukan pengen yang aneh-aneh. Apa nih cita-cita dari seorang pengennya ibu tuh Nur? memberikan yang terbaik untuk negara ini ya. Saya mau membenahi bagaimana anak-anak yang mereka pendidikan di Indonesia ini masih kurang. Ya, saya punya yayasan YAMSA yang dimana karena Indonesia ini masa depannya ini teman-teman Sulaiman itu udah stunting. Kurang gizi, bagaimana ini tanggung jawab kita semua. Dan saya akan menggerakkan bagaimana untuk memberikan makanan bergizi, sekolah yang pendidikan layak, belum lagi kesehatan, belum lagi semua yang akan insya Allah saya akan membenahi yang memang perlu dibenahi itu adalah lapangan kerja, ekonomi, harga-harga stabil. Emak-emak ini kesian. Emak-emak kan yang belanja. Harga-harga Betul kebutuhan pokok ya Bu ya. sekali. Yang Kan paling emak-emak cepat yang beraksi. pusing. Apa sih Bu yang sering disampaikan Pak Sandi atau selalu disampaikan Pak Sandi kepada Ibu dan juga anak-anak? Oke. Nah, itulah bagus sekali pertanyaannya. Pak Sandi itu selalu mengajarkan kita hidup itu harus seimbang. Artinya gini ya, kamu nggak boleh tidak tahu aturan. Misalnya, ya kamu lihat keadaan sekarang itu sedang tidak baik-baik dalam arti kondisi ekonomi. Gimana caranya kamu bisa membantu orang-orang ini? Jangan kamu malah ya maaf, malah pamer-pamer nggak jelas. Ya, Bu, ya. Bukannya saya ini, tapi ya udah pokoknya sekarang yang wajar-wajar aja gitu. Gimana kita bisa mengajak semua masyarakat, ayo kita bisa kok bangkitkan untuk supaya semuanya bersama-sama kita galang persatuan ini untuk membantu yang besar, membantu yang kecil. Yang kecil bisa naik kelas menjadi lebih baik gitu. Jadi buat saya kita harus saling berkolaborasi ya untuk bisa membuat negara ini insya Allah menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera. Itu yang selalu disampaikan ya, Pak Sandi. betul. Nah Bu Nur, sebagai seorang istri, pendamping juga ibu dari anak-anak, pengen Pak Sandi menjadi pemimpin yang seperti apa lagi sih Bu?
Buat saya pemimpin itu adalah seseorang yang harus bisa jadi panutan ya. Maksudnya panutan itu kredibilitas ya. Jangan kita bisa bicara tetapi perlakuan kita tidak sesuai. Nah itu yang saya nggak mau. Bagaimana saya mengingatkan suami saya sampai hari ini kamu harus masih amanah, harus istiqomah, harus bisa. Bagaimana seorang Sandi itu memberi contoh kepada semua. Inilah yang kita lakukan dan yang hasilnya yang ada itu. Kalau kita kerja keras, hasilnya seperti ini. Kalau kita kerja cerdas, hasilnya seperti ini. Ceritanya sungguh luar biasa, menarik sekali. Kita semua jadi tahu loh sebenarnya Insya Allah. Bu Nur Asia nih gimana profilnya. Ya. Tahu juga Pak Sandi dari point Ya, of ya, view-nya ya. Bu Nur dan juga anak-anak dan Amin, kegiatannya insya Ibu. Allah. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Mbak waktunya Bu Nur Ken. Asia Saya Uno juga. atas kesempatannya. Ya, Kita udah aduh. senang banget bisa ngobrol sama Alhamdulillah. Ibu dan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Amin. Apa nanti Hasilnya amanahnya, kita tanggung jawabnya, serahkan. pokoknya sukses Betul. untuk Ibu Amin, dan juga Pak Sandi. amin. Salam hormat kami juga Insya untuk Pak Sandi Allah. dan Baik, keluarga. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Disampaikan. Ya. Makasih. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya yang menarik, nggak kerasa ya, begitu nyaman ngobrol dengan pendamping dari seorang Sandiaga Uno, Ibu Nur Asia Uno, tentang bagaimana keseharian, profilnya, kemudian apa saja sih yang tengah dikerjakan saat ini. Nah, saat lagi Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.